Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kembali Allah Ta'ala mudahkan kita di tempat yang sangat mulia, salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kegiatan yang mulia, talabul ilmi, mempelajari kitabullah, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian harus senantiasa kita jaga dengan niat-niat yang mulia untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian juga untuk menambah ilmu, kemudian juga untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Kemudian hadirin sekalian, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah, materi kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah masih berkenaan pembahasannya mengenai nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh beliau Asy-Syaikh Shalal Fauzan, pensyarah salah satu kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ada salah satu pensyarah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ya, syarahnya banyak, ya. Beliau memberikan judul Ihatatu ilmihi bijamil makhluqat, luasnya jangkauan ilmu Allah terhadap seluruh makhluknya, tentang masalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala membawakan beberapa dalil tentang ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, firman Allah dalam surah Saba ayat 2, yaitu firman Allah Ta'ala, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma ya'ruju minha, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Surah Saba ayat 2. Allah mengetahui ma yaliju fil ardi, apa yang masuk ke dalam bumi, wa ma yakhruju minha, dan Allah mengetahui apa yang keluar dari bumi, wa ma yanzilu minas sama, dan Allah mengetahui apa yang turun dari langit, wa ma ya'ruju fiha, dan Allah mengetahui apa yang naik ke dalam langit. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan dirinya, ya, bahwa semua yang masuk ke dalam bumi, baik di daratan maupun di lautan, diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang keluar dari bumi juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala.
apapun bentuknya, ya. Yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa, ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma yanzilu minas sama. Allah mengetahui apa yang turun dari langit. Malaikat yang turun dari langit, wahyu dibawa oleh malaikat, kemudian yang turun dari langit hujan, dan semuanya yang turun dari langit. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa ma ya'ruju fiha, kemudian yang naik ke langit. Amalan-amalan kita yang naik ke langit, doa-doa kita yang naik ke langit, semua yang naik ke langit diketahui Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala membawakan ayat kedua dalam surah Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Di sisi Allah taala mafatihul ghaibi, kunci-kunci perkara gaib. La ya'lamuha illa huwa, tidaklah mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Allah mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah jatuh satu daun melainkan Allah taala mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, tidak pula satu biji di kegelapan bumi. Bumi yang dataran kita tempati ini ataupun bumi yang di dalam lautan, itu juga bagian dari bumi. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wala radbi wala yabisin, tidak pula yang basah, tidak pula yang kering, semuanya illa fi kitabim mubin, melainkan itu semua telah tercatat di Lauh Mahfuz. Yang tercatat di Lauh Mahfuz itu diketahui Allah Subhanahu wa taala semuanya. Kemudian diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, tatkala menjelaskan tentang mafatihul ghaibi, ya, kunci-kunci perkara gaib. Diterangkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, fassaraha a'lamul khalqi bi kalamillah. Ayat ini yang mengenai mafatihul ghaibi ditafsirkan oleh makhluk yang paling mengetahui firman Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau membacakan ayat, tafsir satu ayat yang paling tinggi tatkala menafsirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menafsirkannya menggunakan ayat lagi. Ayat Al-Quran ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dengan ayat Al-Quran. Mafatihul ghaibi yang disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 59 ditafsirkan oleh Nabi SAW dengan surah Luqman ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Jadi maksud dengan mafatihul ghaibi, Allah Ta'ala di sisinya lah ilmu tentang hari kiamat. Kalau ada yang bicara tentang umur dunia dan kapan terjadinya hari kiamat, ini kafir, ya. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah taala menegaskan dalam berbagai kitabnya, karena apa? Malaikat Jibril alaihissalam tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat, hingga bertanya kepada Nabi SAW, akhbirni anisa'ah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Rasulullah SAW yang ditanya juga tidak tahu. Beliau mengatakan mal mas'ulu anha bi'alami minasail. Yang ditanya tentang hari kiamat tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ini dua makhluk yang paling mulia, malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, karena yang mengantarkan wahyu, ya, kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia. Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang paling mulia, pun tidak tahu. Dan dalam ayat-ayat disebutkan tentang hari kiamat itu
bahwa ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ada yang mengatakan ya, hari kiamat terjadinya sekian tahun sekian, ya, kira-kira sekian tahun lagi, ya, ini merupakan kekufuran karena mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala dan mengklaim mengatai perkara gaib. Bahkan beliau juga menjelaskan orang yang mempercayai ucapan bahwa hari kiamat akan terjadi pada tahun sekian setelah bumi ini berumur sekian, ini juga sama. Ya. Beliau Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dan para ulama lainnya tak kalah menjelaskan ayat ini dan juga hadis Jibril menegaskan, ya, bahwa yang tahu kapan terjadinya hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun belakangan pernah ramai ya pembicaraan ya umur ya dunia ini, ya, diperkirakan ya akan terjadi hari kiamat pada tahun sekian sekian dan sekian. Nah, ini kalau dia ngaku sebagai orang mukmin, rusak imannya dengan sebab klaimnya tersebut. Kemudian yang kedua, wa yunazzilul ghaitha. Dia Allah Ta'ala yang menurunkan hujan. Diterangkan oleh beliau, menurunkan hujan maknanya juga untuk menghilangkan penderitaan. Karena kemarau, paceklik dengan sebab ya, lama tidak turun hujan ini membawa penderitaan. Tak kala turun hujan maka menghilangkan ya, sebagian sebab penderitaan tersebut. Wa ya'lamu ma fil arham. Kemudian yang ketiga, Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim-rahim sang wanita. Kadang ada yang mengklaim, tapi kan dunia medis sekarang bisa mengetahui yang ada di dalam rahim wanita. Ini laki-laki atau perempuan, ya, sehat atau sakit, ya, normal atau tidak. Kemudian dijawab oleh beliau, itu pun tak kala manusia memprediksi saat janin itu sudah ya, umur sekian, sudah terbentuk. Ya. Ada masa-masa yang tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau ceritakan di sini, ya, beliau sampaikan dalam syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, Syekh Utsaimin rahimahullah taala membawakan, ya, fala ya'lamu ma fil arham illa man khalaqaha azza wa jalla. Tidak mengetahui apa yang dalam rahim kecuali zat yang telah menciptakannya, itu Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kalau ada yang menyampaikan bahwa sekarang manusia bisa mengetahui, ya, dan membedakan janin itu laki-laki atau perempuan, ya, berarti dia mengetahui apa yang ada di dalam rahim manusia. Kata beliau, inna hadzal amra waqa'ah wa la yumkinu inkaru. Ya, itu perkara yang terjadi dan tidak mungkin diingkari, ya, dengan USG atau yang lebih canggih lagi bisa mengetahui kondisi janin kelaminnya laki-laki atau perempuan. Lakinnahum la ya'lamuna dzalika illa ba'da taqwinil janin wa dhuhuri dzukuratihi aw unuthatihi. Kata beliau menjelaskan, namun mereka para ahli medis pun tidak mengetahui hal itu kecuali setelah terbentuknya jenis dan nampak kelaminnya laki-laki atau perempuan, ya. Jadi makanya kita sebutkan tadi, ada umur tentu mereka bisa memprediksi dengan alat itu. Wah, ini laki-laki, wah, ini perempuan. Karena sudah Allah Ta'ala ciptakan jenis kelaminnya pada saat itu. Walil janin ahwalun ukhra la ya'lamunaha. Yang mereka ketahui hanya sebagian dari keadaan janin tersebut.
Mereka tidak tahu keadaan yang lainnya. Fala ya'lamuna mata yanzil wala ya'lamuna idza nazal. Mereka tidak tahu kapan akan keluar, dan mereka tidak tahu bagaimana saat keluar. Ila mata yabqa hayyan. Mereka tidak tahu apakah akan bertahan hidup atau sampai kapan bertahan hidup. Wala ya'lamuna hal yakunu syaqiyan aw sa'idan. Mereka tidak tahu apakah bayi tersebut kelak akan jadi orang yang celaka atau yang bahagia. Wala ya'lamuna hal yakunu ghaniyan aw faqiran. Mereka tidak tahu apakah kemudian jadi orang yang kaya atau yang fakir, dan seterusnya. Keadaan-keadaan yang itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Makanya kata-kata wa ya'lamu ma fil arham, Allah yang mengetahui apa yang dalam rahim, ini secara keseluruhan. Adapun manusia mengetahui hanya sebagian, itu pun dalam kondisi tatkala sudah mendekati atau sudah ditiupkan ruh padanya, tatkala sudah jelas jenis kelaminnya. Kemudian yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Suatu jiwa tidak tahu madza taksibu ghadan, apa yang akan diperbuat esoknya. Wa hadza miftahul kasbi fil mustaqbal. Ini termasuk ya, kunci perkara gaib yang terkait dengan pekerjaan perbuatan seorang di waktu yang akan datang. Makanya orang hanya bisa merencanakan ya. Orang bisa punya harapan, namun terwujud atau tidaknya bimasyiatillah ta'ala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan jiwa pun tidak tahu di bumi mana dia akan meninggal dunia. Kadang orang berharap, saya ingin mati di kampung halaman, saya ingin meninggal di kota Madinah misalnya, atau di Mekah. Saya ingin meninggal di mana? Itu hanya harapan ya. Namun kenyataannya meninggal di mana, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Sahabat Khalid bin Walid kepenginnya meninggal di medan perang ya. Namun akhirnya meninggal dunia di tempat tidurnya. Maka 5 perkara ini yang termasuk mafatihul ghaibi, perkara-perkara yang gaib, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahuinya. Kemudian dalam ayat ini pun di samping mafatihul ghaibi disebutkan wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, ini secara global, enggak dirinci ya. Apa yang ada di daratan, di permukaannya ataupun di bagian dalamnya, begitu pula yang di lautan, yang di atas lautnya ataupun di bagian dalam lautnya ya. Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Kemudian disebutkan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah jatuh satu lembar daun melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Ini termasuk hadza tafsil. Ini rincian tentang ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita membayangkan saja tidak, memperhatikan saja pun tidak. Jatuhnya daun ya. Pepohonan saja begitu banyak, kita nggak bisa ngitung pohonnya, apalagi daunnya. Yang rontok jatuh sehari itu hitungannya luar biasa, miliaran mungkin sedunia ini. Tapi dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Ini untuk menggambarkan perbuatan kita semuanya ya, itu diketahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan kita, isi hati kita, semuanya diketahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang sering diperhatikan oleh orang ya. Orang kadang menilai perbuatan orang itu, menilai ucapan orang lain, kadang malah menilai isi hati orang ya. Orang pun kadang sok tahu, tapi kalau daun gak ada yang bisa dan gak ada yang berani sok tahu ya, tentang daun itu kapan jatuh ya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya ya.
Apalagi yang lebih berharga daripada itu, perbuatan kita, perbuatan manusia, ya, ucapan manusia, isi hati manusia itu lebih berharga tentunya, lebih diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, tidak pula satu biji, artinya apalagi semua biji yang lainnya, biji apapun di muka bumi, ya, bahkan yang ada di kegelapan bumi diketahui Allah Subhanahu wa taala. Wala habbatin fi dhulumatil ardi. Ya. Dhulumat disebutkannya dalam bentuk jamak, kegelapan ya, bumi. Beliau contohkan kegelapan ini, ya, tak kala ada satu biji, misalnya, ya bukannya satu biji, maksudnya sekian banyak biji berada di bawah lumpur lautan, itu saja sudah gelap. Di atas lumpur itu ada ma'ul bahar, ada air lautan. Kemudian di atasnya kadang ada hujan. Di atasnya lagi ada awan. Kelimanya ada gelapnya malam. Nah, kata beliau, fahadhi khamsu dhulumatin min dhulumatil ardi. Inilah 5 kegelapan di antara kegelapan bumi. Bersama itu Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ini yang di dalam, ya, dasar lautan, yang di dasar bumi. Makanya sekarang manusia menggali, ya, bumi sedalam-dalamnya, menggali yang mencari apa yang ada, ya, luar biasa. Ada emas, ya, dan berbagai barang tambang lainnya. Itu semuanya diketahui Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah taala katakan wala radbi wala yabisin, tidak yang basah, tidak pula yang kering. Ya, benda apapun semuanya diketahui Allah Subhanahu wa taala, illa fi kitabim mubin, melainkan semuanya sudah tercatat dalam Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ini sudah sering disampaikan, ya. Secara bahasa lauh itu papan, mahfuz itu yang dijaga. Satu media di mana Allah taala mencatat seluruh apa yang ada, yang sedang dan yang akan terjadi, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz. Ya. Sebesar apa? Nah ini wallahu alam, ya. Allah taala tidak memberitahukan seberapa dan seperti apa bentuknya Lauh Mahfuz. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya, pernah menggambarkan, ya, tentang menyebutkan Lauh Mahfuz ini dalam kitab Syarah Ar-Arba'in Nawawi. Kalau buatan manusia bisa menyimpan, ya, data begitu banyak, file rekaman suara, file video, file gambar, file tulisan, ya, suara orang direkam kemudian disimpan, ya, video kejadian seperti pengajian ini, filenya disimpan. Dulu kapasitasnya kecil, ya, waktu masih mungkin, ya, disket, ya, dari disket naik ke sampai sekarang, ya, hitungannya besar sekali, ya. Hard disk dulu ukurannya hanya berapa giga, sekarang udah sekian tera. Dan Lauh Mahfuz itu jauh lebih besar daripada buatan manusia tentunya, karena menyimpan file seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sampai terjadinya hari kiamat. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat-ayat ini, 2 ayat yang sudah kita bacakan, ya, ada penyebutan tentang, ya, sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam surah Saba disebutkan ya'lamu ma yaliju fil ardi, Allah mengetahui, ya. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuannya sangat luas, menjangkau segala ciptaannya. Kemudian pada ayat yang kedua, ayat 59 surah Al-An'am, disebutkan dalamnya sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang mengetahui perkara yang gaib, dan tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga,
dibawakan beliau oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa ma tahmilu min untha wa la tadau illa bi ilmi. Dan Allah mengetahui apa yang dikandung oleh untha, wanita atau betina, ya, yang dikandung oleh perempuan di kalangan manusia atau betina di kalangan hewan. Allah Ta'ala mengetahuinya. Wala tadau illa bihamlih. Dan tidaklah melahirkan kecuali dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Surah Fatir ayat 11. Diterangkan oleh Syekh Shalal Fauzan, la yakunu hamlun wala wad'un illa wallahu alimun bihi. Tidaklah terjadi kehamilan, tidak pula melahirkan kecuali Allah Ta'ala mengetahuinya. Fala yakhruju syai'un an ilmihi wa tadbirihi. Tidak ada sesuatu yang keluar dari pengetahuan Allah dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Fa ya'lamu subhanahu wa ta'ala fi ayyi yawmin tahmilul untha wa fi ayyi yawmin tad'u. Allah Subhanahu wa taala mengetahui hari apa mulai hamil dan hari apa melahirkannya. Wa na'u hamliha, dan Allah mengetahui jenis yang dikandungnya, apakah laki-laki ataupun perempuan. Nah. Kemudian ayat berikutnya, ini juga masih menyebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, mengetahui termasuk secara detail tentang masalah kandungan dan melahirkannya. Ayat berikutnya surah Dzariyat ayat 58. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilmah. Agar kalian mengetahui bahwa Allah Ta'ala atas segala sesuatu maha kuasa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu dengan ilmunya, ya. Ini mengingatkan pada kita semuanya, ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Ini salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qadir, ya. Sebagaimana kemudian diberitakan oleh Allah Ta'ala, segala sesuatu diliputi oleh pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Talaq ayat 12, sebelum ayat yang Dzariyatnya. Surah Talaq ini diawali dengan firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna. Allah Ta'ala yang telah menciptakan 7 langit dan bumi semisal itu pula. Yatanazzalu amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Turunlah perintah Allah Ta'ala, ya, di antara hal-hal itu tadi, agar kalian mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu maha kuasa. Diterangkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya, faqad khalaqa hadhihi samawati sab'a wal ardina sab'a wa a'lamana bidzalika lina'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan 7 langit dan bumi pun demikian. Ini yang sering kita pahami, bumi hanya satu, ya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkannya wa minal ardi mithlahunna, bumi pun demikian, ya. Dan Allah Ta'ala memberitakan itu agar kita mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Lalu kemudian wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu, ya, meliputi dengan ilmunya. Segala sesuatu yang mungkin Allah Ta'ala ciptakan, yang Allah Ta'ala maha kuasa untuk menciptakannya, Allah Ta'ala mengetahui dengan ciptaannya. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian di surah Adz-Dzariyatnya dikatakan innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Dia Maha pemberi rezeki, dzul quwwah, yang memiliki kekuatan, al-matin, yang sangat kokoh. Dalam ayat ini surah Dzariyat ayat 58, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Dia Allah taala Ar-Razzaq, yang Maha pemberi rezeki. Yarzuqu makhluqatihi wa yaqumu bima yuslihum fa huwa katsirur rizqi. Ya. Dia Allah taala memberi rezeki kepada makhluknya dan yang melakukan perbaikan untuk makhluknya. Diterangkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ya, rizki Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Ya. Tak kala disebutkan, ya, tentang rizki Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Ya. Rizqun am dan rizqun khas. Rizki yang umum, apa yang umum? Kullu ma yantafi'u bihil badanu. Semua yang memberi manfaat kepada badan. Sawaun kana halalan aw haraman, baik itu halal ataupun haram. Baik yang diberi rezeki itu orang muslim ataupun orang kafir. Ya. Rezeki yang secara umum ini menjangkau seluruh, yang halal ataupun yang haram. Yang diberikan kepada orang kafir, begitu pula yang diberikan kepada orang Islam. Ya. Adapun rezeki yang khusus, fahuwa ma yaqumu bihi ad-dinu, yaitu yang menjadi sebab tegaknya agama, berupa ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, dan rizki yang halal, yang membantu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tak kala, ya, kita menyebutkan rizki, semua ciptaan Allah ta'ala mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah ta'ala mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada hewan, maksudnya semua makhluk yang ada di muka bumi, bukan hanya hewan, semua, ya, hewan, manusia dan lainnya yang ada di muka bumi, melainkan Allah berikan rizkinya. Hewan sekalipun dapat rizkinya. Ya, hewan enggak memperdulikan halal haram, ya. Dan enggak ada iman tidak beriman pada hewan. Sebagaimana manusia, semuanya mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ini rezeki secara umum, ya. Sebagaimana Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang. Rahmat Allah taala menjangkau seluruh ciptaannya. Yang kafir pun mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dapat hidup di muka bumi ini. Ya. Kemudian rezeki yang khusus itu, ini yang sering kita ucapkan dalam doa kita pula, ya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya. Berilah kami rezeki mengikuti kebenaran. Ini rezeki. Bahkan ini rezeki khusus. Sebagaimana warzuqna jitinabah. Tak kala kita mengatakan Allahumma arinal batila batila warzuqna jitinabah. Rezeki untuk menjauhi kebatilan. Ini rezeki secara khusus. Makanya berupa ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, kemudian rizki halal, harta yang kita peroleh dengan cara yang halal, digunakan dalam perkara yang halal, artinya membantu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkannya Ar-Razzaq, Allah ta'ala yang, ya, Maha pemberi rizki, bukan sekadar Ar-Razik. Razik memberi rizki, tapi Ar-Razzaq, ya, banyak memberi rizki. Banyaknya tanpa batas, karena semuanya mendapatkannya. Kemudian disebutkan dzul quwwah, yang memiliki kekuatan, al-matin, yang sangat kokoh, yang tentunya tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dzul quwwah dikatakan al-matin,
ya, yang sangat kokoh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan al-matin asyadid, yang sangat kokoh, sangat keras. Nah, dari ayat ini, dari ayat 58, ya, ada dua nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Razzaq, ya, dan Al-Matin. Makanya boleh memberi nama Abdul Matin, ya. Abdul Razzaq ini sudah umum, Abdul Matin pun demikian. Dan ada 3 sifat dalam ayat yang pendek ini tadi, yaitu Allah memberi rizki, Allah memiliki kekuatan, ya, dan Allah, ya, ma tadammanahu ismul matin, memiliki sifat yang terkandung pada nama Al-Matin, yang sangat kokoh, yang sangat keras. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Kita beralih pada, ya, berikutnya tentang penetapan nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya As-Sami' Al-Basir. Namanya Maha mendengar, As-Sami' Al-Basir, Maha melihat, dan memiliki sifat mendengar dan melihat. Ini ada pada firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya surah Syura ayat 11. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Dia Allah taala As-Sami', Maha mendengar, dan Al-Basir, Maha melihat. Ayat 11 surah Syura ini, ya, menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami' dan Al-Basir. Ini merupakan bentuk bantahan kepada orang-orang Mu'attilah yang menolak pemberian nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pada awal firman Allah taala ini, laisa kamitsli syai'un, ya, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ini nafyun, peniadaan, meniadakan dari sifat-sifat yang tercela, ya. Karena makhluknya memiliki sifat yang penuh kekurangan, ada aibnya pada sifat manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitsli syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang memiliki kesempurnaan. Ya, maka di sini wal maqsudu bihi itsbatu kamalihi. Yang dimaksud dengan laisa kamitslihi, menetapkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ucapan kita pun kadang kalau untuk mengunggulkan seorang, di atas tanding, ya, tanpa lawan, untuk mengangkat, ya, statusnya yang istimewa, hingga dikatakan ini jagoan tanpa tanding, tanpa lawan. Kata-kata itu untuk menunjukkan dia sangat istimewa, sempurna. Makanya tak kalau disebutkan bagi Allah laisa kamitslihi syai'un, ya, itu Allah taala sendirian dengan kesempurnaannya. Kalau manusia kadang silih berganti. Sekarang dalam periode ini misalnya dia jagoan tanpa tanding, ya, sempurna, paling 5 tahun paling lama, kadang nggak nyampe, habis itu kalah dengan yang lain, silih berganti. Ya, kesempurnaan manusia itu pasti akan ada akhirnya. Adapun Allah Subhanahu wa taala kesempurnaannya mutlak. La yumathilu syai'un min makhluqatihi, tidak ada satupun makhluknya yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ungkapan laisa kamitsli syai'un, raddun ala ahli tamtsil, di sini ada bentuk bantahan kepada orang-orang yang suka menyerupakan. Ya. Karena kadang ada orang tanpa sadar menyerupakan Allah taala dengan makhluknya, hingga kemudian dia tidak mau mensifati Allah dengan yang Allah tetapkan pada dirinya. Ya, misalnya ini yang ramai, ya, katakan Allah taala turun di sepertiga malam terakhir. Ya. Allah taala menetapkan itu. Mereka dengan alasan biar tidak serupa dengan manusia, tapi malah menyerupakan. Nanti kalau dikatakan Allah taala turun, ya, ke langit dunia di sepertiga malam,
Sepertiga malam yang mana? Ya, waktu berbeda-beda katanya ya. Kalau turun di Indonesia misalnya 3:30, di Saudi jam berapa? Di Amerika jam berapa? Di negara lain jam berapa? Itu berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya. Kalau makhluknya iya turun di sini nggak bisa di tempat lain lagi. Ya. Allah dengan segala kesempurnaannya, tinggal mengimaninya. Itu yang Allah Ta'ala sampaikan. Jangan samakan dengan makhluknya. Nah, makanya mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala mencukupkan dengan apa yang Allah Ta'ala kabarkan, dengan apa yang dikabarkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian As-Sami', Allah Maha mendengar. Mendengar ini ada dua makna. Yang pertama Al-Mujib, maknanya mengabulkan doa. Landasannya firman Allah Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 39, Inna Rabbi lasami'ud du'a, sungguhnya Rabbku maha mendengar doa. Maksudnya la mujibud doa, mengabulkan doa. Makna yang kedua as-sami' lisawt, Allah maha mendengar terhadap suara. Mendengar terhadap suara. Dan mendengar terhadap suara ini ada 3 bagian. Yang pertama, sam'un yuradu bihi bayanu umumi idraki sam'illahi azza wa jalla, yaitu Allah Ta'ala mendengar seluruh suara dari makhluknya. Ma min sautin illa yasma'uhu Allah. Tidak ada satu suara pun melainkan Allah Ta'ala mendengarnya. Ya. Istilah kita suara hati pun Allah Ta'ala mendengarnya. Ya. Kemudian mana yang kedua, sam'un yuradu bihi an-nasru wa ta'id. Mendengarnya Allah Ta'ala yang diinginkan adalah untuk menolong dan mendukungnya. Ya. Contohnya, tak kala Allah Ta'ala mengingatkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun saat diperintahkan untuk mendakwai Fir'aun, innani ma'akuma asma wa ara. Kata Allah Ta'ala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, sungguh aku bersama kalian berdua mendengarnya dan melihat. Artinya ini untuk mendukungnya, untuk menolongnya. Ya. Ini kata-kata ini juga kadang diterapkan oleh kita. Ya. Tak kala nasihati anak, kamu pergilah berangkat sana merantau. Ya. Nanti saya dengar cerita kamu, saya mendengar beritamu. Nah, artinya apa? Nanti membantu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seperti itu, innani ma'akuma asma wa ara. Mendengar artinya untuk menolongnya dan meneguhkannya, menguatkannya. Yang ketiga, sam'un yuradu bihi al-wa'idu wa tahdid. Ya. Mendengar yang dimaksud adalah untuk ya, mengancamnya. Ya, untuk mengancamnya. Contohnya dalam surah Zukhruf ayat 80, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bal bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia mereka dan bisik-bisik mereka? Ya. Di sini kata-kata apakah mereka mengira kami, yakni Allah Ta'ala, tidak mendengar rahasia mereka dan bisik-bisik mereka? Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Tentu bahkan pada mereka ada malaikat yang ya, mencatat. Ya. Maka nasma'u di sini maksudnya adalah untuk mengancam bahwa mereka membicarakan apa yang disembunyikan, membicarakan apa yang rahasia, ya, suatu yang tidak ya, diridhai Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala mengancamnya. Ya. Bahwa mereka akan menjumpai balasannya. Kemudian Al-Basir, Allah Ta'ala maha melihatnya. Di sini juga maknanya dua. Al-Basir ya, yang artinya memang melihat, Allah Subhanahu wa taala melihatnya, dan juga bermakna Allah Ta'ala mengetahuinya. Ya, sebagaimana disebutkan
Dalam surah Al-Hujurat 18, wallahu basirum bima ta'malun, dan Allah melihat apa yang kalian perbuat. Ya. Maka pada kata atau pada firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, di situ disebutkan ada dua nama Allah Subhanahu wa taala, As-Sami', Al-Basir, kemudian ada tiga sifat. Sifat pertama, kamalu sifatihi, ya, min nafyi al-mumatsalah, sempurnanya sifat Allah dengan meniadakan keserupaan dengan makhluknya. Pada kata laisa kamitslihi syai'un, itu mengandung sifat Allah taala bahwa Allah taala sempurna, ya, dalam segala sifatnya, karena tidak menyerupai dengan sifat makhluknya satupun. Kemudian sifat yang kedua as-sam'u, mendengar. Sifat yang ketiga al-basar, yaitu melihat. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini dulu insyaallah materi yang saya sampaikan. Lanjutannya insyaallah bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum melanjutkan tentang tema yang kedua, figur-figur wanita solihah yang tegar menghadapi berbagai cobaan untuk mempertahankan imannya, tegar dalam keimanannya, ya. Hari-hari ini, ya, kita melihat banyak sekali fitnah di kota-kota besar. Alhamdulillah daerah kita Allah Ta'ala jaga, Allah Ta'ala lindungi. Namun satu sisi ada ibrah yang bisa kita ambil, pelajaran yang mesti kita, ya, selalu kuatkan. Nabi SAW dalam berbagai hadis sering menyampaikan fitnah yang akan muncul di akhir zaman. Saking banyaknya fitnah, Nabi SAW sudah mengkabarkan bahwa orang yang, ya, kuat beragama di akhir zaman, kata beliau, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman kepada manusia, al-qabidu ala dinihi, orang yang memegang agamanya, kal-qabidi 'alal jamri, seperti orang yang memegang bara api. Panas, ya, kalau dilepas nyaman, semakin dipegang semakin menyakitkan, panas memang. Nah, apa kaitannya? Ini tak kala Nabi SAW juga memberitahukan ketaatan seorang muslim kepada pemerintah muslimnya walaupun pemerintahnya zalim. Ini dalam teori ringan, ya, dalam teorinya ringan, sampai Nabi SAW mengingatkan, ya, tetap mentaati walaupun mereka, ya, darabu dhahrak akhadhu malak, memukul punggungmu, mengambil hartamu. Ya, kondisi ini ternyata terbukti di zaman kita sekarang, ya. Kedzaliman memang memancing emosi, ya. Bahkan sering orang katakan semut saja diinjak menggigit, semut lemah tapi diinjak dia akan melawan. Nah, itu memang sering dikatakan tabiatnya manusia. Kalau dizalimi selemah-lemahnya akan melawan, apalagi kemudian berkumpul, menyatu. Dan itu sering dimanfaatkan dengan provokasi, ya, penyebaran informasi yang sekarang lebih mudah. Di zaman Nabi SAW belum ada sarana penyebaran informasi, namun sudah diingatkan, ya, potensi timbulnya huru hara dengan segala fitnahnya itu sangat mungkin. Makanya seorang muslim memegang tuntunan Nabi SAW itu berat, untuk bertahan, ya, sabar, tidak ikut-ikutan, walaupun dia juga merasa terzalimi, ya. Berbagai program pemerintah kok gak masuk akal, gak logis, gak ini, gak itu, ya. Banyak yang menekan, banyak yang, ya, istilahnya menyengsarakan rakyat. Itu sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Itu terapannya zaman kita, ya. Kita masuk bagian yang mana, ya? Kalau kita termasuk orang yang berpegang dengan bara api, ya tahan. Jangan ikut-ikutan walaupun sekadar nge-share, ya. Ada kerusuhan di mana di-share, kerusuhan mana, itu mancing emosi, bisa menyulut, provokasi.
Walaupun dalam hati memang kita juga nggak ridho, terjadi banyak kezaliman, tapi caranya bukan dengan ikutan seperti itu. Ya seorang mukmin nggak mungkin ridho dengan kezaliman dari siapapun, dari penguasa ataupun dari rakyat. Nah, karena sebagian ikhwan saya lihat di medsos ikut-ikutan nge-share tentang program-program pemerintah yang mungkin dia rasa tidak baik, yang tidak logis dan seterusnya, ikutan memprovokasi. Ini harus diperhatikan bahwa seorang muslim yang paham sunnah Rasulullah SAW memang demikian. Menyelisih arus itu berat, tapi ya harus itu memang panas, tapi tetap harus bertahan dengan prinsip yang jelas. Kalau sekarang pemerintahnya zalim, yaitu Nabi SAW sudah mengatakan, justru sikap itu diambil tak kala penguasa itu zalim. Kalau penguasanya adil, nggak perlu pakai dalil, itu yang saya sering sampaikan. Taat kepada penguasa yang adil, nggak perlu pakai dalil. Pakai hukum manusia, demokrasi misalnya, itu udah cukup. Tapi justru solusinya dari sunnah Rasulullah SAW, tak kala penguasanya zalim. Penguasanya bukan yang baik-baik saja. Ini sekadar mengingatkan karena hari-hari ini gencar sekali beritanya, di berbagai kota terjadi kerusuhan. Kemudian ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai seorang mukmin diperintahkan oleh Nabi SAW, kalau dalam urusan dunia jangan melihat figur-figur yang sukses dalam urusan dunia. Ini kebalikan dari mainstreamnya pola pikir motivator. Motivator bisnis itu selalu memberi contoh yang sukses, pebisnis sukses. Ini wira swasta yang sukses, untuk memancing agar dia semangat dan melihat ke atas yang sukses tadi. Justru Nabi SAW sebaliknya, beliau mengingatkan, dalam urusan dunia, unzuru man wa asfala minkum, lihatlah orang yang di bawah kalian, wala tanzuru man wa faqakum, jangan lihat orang yang di atas kalian. Sebaliknya kalau dalam urusan agama, urusan ibadah kita atau nuntut ilmunya kita, keistiqomahnya kita, ketegarannya kita dalam beragama, lihatlah kepada yang di atas kita. Lihat tokoh-tokoh yang unggul dalam keistiqomahan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditetapkan oleh Allah taala sebagai uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kalian memiliki pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik. Apa semua teladani? Enggak, Bahkan kadang dalam masalah ibadah melihatnya ke bawah. Ini kebalik tadi Harusnya kalau dalam masalah ibadah ke atas, dalam dunia ke bawah, petukar. Makanya dalam surah Al-Ahzab tak kala menyebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kalian telah memiliki teladan pada diri Rasulullah SAW, teladan yang baik, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ini tidak semuanya bisa menganggap Rasulullah SAW teladan yang baik. Itu hanya bagi siapa? Man kana yarjullaha wal yawmal akhir, yang berharap Allah dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran, dan mengingat Allah dengan sering-sering. Juga Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-An'am 90, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Mereka itulah orang yang mendapatkan hidayah Allah. Yang mendapatkan hidayah Allah siapa? Ya para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Yang selalu kita baca dalam Al-Fatihah kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Kita minta kepada Allah di atas jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Makanya diterangkan dalam surah yang lain, yang diberi nikmat itu an-nabiyyin, siddiqin, dan syuhada dan sholihin. Bukan al-maghdub alaihim, bukan ad-dhalin. Dan kita diperintahkannya fabihudahu muqtadih, dengan petunjuk mereka lah, ikuti yang sudah mereka jalani. Makanya yang harus seringnya dikisahkan kepada kita, diceritakan kepada kita adalah tokoh-tokoh sukses dalam istiqomah sampai akhir hayatnya.
Ini yang kadang keliru ya, kita suka membaca, suka mendengar figur-figur yang sukses dalam urusan dunia, padahal masih hidup, belum tentu akhir hayatnya seperti apa ya. Mestinya yang kita lihat yang sudah sukses betulan, akhir hayatnya husnul khotimah. Di antara kisah yang ya, ini kisahnya nggak panjang tapi ibrohnya luar biasa ya. Disebutkan dalam surah Tahrim ayat 11. Ini asalnya memang tema untuk ya keluarga, tapi khususnya ini saya bawakan figur dari kalangan wanita yang beriman. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Mathala ini sebagai figur yang menjadi permisalan. Untuk siapa? Lil ladzina amanu, bagi orang yang beriman. Imra'ata fir'aun, istrinya Fir'aun. Ini syariat sebelum Nabi Muhammad SAW boleh ya, wanita beriman bersuamikan wanita yang suaminya kafir. Bahkan Fir'aun ini manusia paling zalim ya. Tak kala istrinya Fir'aun ini mengatakan, Rabbibnili indaka baitan fil jannah, wahai Rabbku, bangunlah untukku rumah di sisimu dalam surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi, selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatan Fir'aun. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Namanya siapa? Imratu Fir'aun ini, istri Fir'aun, Asia. Nabi SAW menyebutkan namanya ya, dalam hadis yang muttafaqun alaih dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW menyebutkan, kamula minar rijali katsirun, lelaki yang sempurna itu banyak. Walam yakmul minan nisa illa Asia, tidak sempurna dari wanita kecuali Asia, imra'atu Fir'aun. Wa Maryam bintu Imran, Maryam bintu Imran bundanya Isa, hanya Isa bin Maryam. Kemudian menyebutkan wa inna fadla Aisyah ala nisa ka fadli tharid ala sa'iri ta'am, dan keutamaan Aisyah terhadap para wanita lainnya seperti keutamaan tharid, ini nama suatu bumbu yang ya sedap, dibandingkan seluruh makanan yang lain. Dalam hadis yang lain ya, dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyebutkan dengan ada tambahan, afdalu nisa'i ahlil jannah Khadijah bintu Khuwailid, wanita penghuni surga yang paling afdal pertama, istri pertama beliau Khadijah bintu Khuwailid, kemudian Fatimah bintu Muhammad, lalu kemudian wa Asya bintu Muzakhim. Nah, di sini tambahan dengan bintu Muzakhim, anaknya Muzakhim. Imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Wa Maryam ibnatu Imran, dan Maryam bintu Imran, ini bundanya Aisyah radhiyallahu anha. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Beliau ini Asia, cobaannya luar biasa. Bukan berarti ya, istri penguasa kemudian nyaman dengan segala fasilitas mewahnya di dalam istana. Tak kala ketahuan keimanannya, cobaannya sangat berat ya. Karena di awal-awal kehidupannya Asia bersama Fir'aun belum nampak keimanannya. Nampak itu tak kala Asia ini lebih mendukung Nabi Musa alaihissalam, anak angkatnya ya. Diceritakan oleh Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang mulia ya, kanat imratu Fir'aun tu'adzabu bisyamsi. Dulu istri Fir'aun ini tak kala sudah diketahui keimanannya mendukung Nabi Musa, disiksa di bawah matahari ya. Fa idzan sarafa anha adzalathal malaikatu bi ajnihatiha. Dan bila Fir'aun bergeser tidak mengawasinya,
malaikat menaunginya dengan sayap-sayapnya. Wa kanat tara baita fil jannah, dan Asia melihat rumahnya dalam surga. Nah, kemudian disebutkan dari Qatadah, seorang tabi'in menceritakan Asia ini bersuamikan Fir'aun, manusia yang paling zalim di muka bumi, paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala, artinya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apa? Fa wallahi ma darra imra'atuhu kufru zawjiha hina ata'at rabbah. Demi Allah, kata Qatadah, kekufuran suaminya tidak memadaratkan istrinya saat dia tetap mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidahnya bahwa taat kepada Allah nomor satu, didahulukan. Suaminya yang kufur tidak perlu dipedulikan, tak perlu ditaati. Lita'lamu annallaha hakamun adlun, agar kita tahu bahwa Allah Ta'ala itu penuh hikmah dan adil. La yu'akhadhu abduhu illa bidhanbih. Seorang tidak disiksa kecuali dengan sebab dosanya. Ya. Ini satu sisi memberikan pelajaran kepada kita, seorang istiqomah itu kembalinya pada diri sendiri, ya. Tidak tergantung kepada orang lain. Adapun kalau dalam pernikahan ya seorang wanita di tengah umat Nabi Muhammad SAW tidak boleh menikah kecuali dengan lelaki beriman. Ini di syariat Nabi Muhammad SAW. Namun lelaki beriman juga statusnya dalam beragama bertingkat-tingkat. Ya. Ada yang soleh, ada yang zalim. Namun jangan menjadi alasan kalau seorang istri memiliki suami yang zalim, kemudian suami saya begitu, masa harus taat misalnya, mengikuti suami. Katanya surga neraka ikut suami. Nah, ini keliru, ya. Maka lebih beruntung lagi tentunya tak kalah seorang wanita punya suami yang baik imannya, mendukungnya, bahkan memerintahkannya untuk semakin meningkat keimanannya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harusnya menjadi cerminan bagi kita. Asia begitu tegarnya menghadapi siksaan dari suaminya karena dia mempertahankan keimanannya. Ya. Makanya sampai dia mengatakan, wa najjini min fir'aun wa amali. Ya Allah, selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatan Fir'aun. Ankidni min adabi Fir'aun wa min an a'mala amalah. Selamatkan aku dari adabnya Fir'aun. Ini suami yang zalim, KDRT ya istilahnya. Apalagi beda keimanan. Dan selamatkanlah aku dari berbuat dengan perbuatannya Fir'aun yang kufur. Wa najini minal qaumidz zalimin, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Ahlisni wa ankidni min amalil qaumil kafirin. Ini kita selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dalam masalah urusan dunia. Dalam masalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pun kita diperintahkan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dicontohkan oleh Asiyah bintu Muzakhim, istrinya Fir'aun ini. Ya. Makanya dalam Al-Fatihah tadi kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Sebagaimana di akhir solat, sebelum salam kita dianjurkan berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk zikrika, mengingatmu, syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan ibadah yang baik kepadamu. Ya. Disebutkan oleh para ulama tentang beberapa faedah dari kehidupan Asia ini. Asia ini kategorinya orang yang sangat tegar dalam mempertahankan keimanannya walaupun menghadapi siksaan yang terus menerus, sampai akhirnya meninggal dunia disiksa oleh suaminya dan orang-orang kafir di sekelilingnya, mempertahankan keimanannya. Makanya kalau ada
ya, seorang mukminah menghadapi kezaliman, lihat kalau kezalimannya berasal dari ya, yang beda keyakinan, maka selamatkanlah dengan menyelamatkan agamanya, ya, karena seorang sangat terpengaruh dengan pasangan hidupnya. Almaru ala dini khalilihi, ya, seorang berada di atas agama kawannya. Gak semua orang bisa sekuat Asia ini yang menghadapi suami yang kufur sampai mempertahankan keimanannya sampai dengan meninggal dunia disiksa oleh suaminya. Apalagi saat itu kondisi kaum mukminin masih lemah. Tak kalah ceritakan Nabi Musa alaihissalam bersama Harun diperintahkan mendakwai, itu juga muncul tabiat manusia, ada kekhawatiran. Makanya disebutkan tadi dukungannya, innani ma'akuma asma wa ara. Bahkan disebutkan dalam sejarah tak kala mendatangi Fir'aun di kerajaannya, Fir'aun mendatangkan ribuan tukang sihir. Disebutkan sampai ada dalam suatu riwayat 60.000 tukang sihir untuk menghadapi Nabi Musa dan Harun hanya berdua. Wajar gentar. Namun itu kewajaran tabiat manusia, kemudian dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menunjukkan orang mukmin saat itu masih sangat minim. Ya, di tengah keluarga ada Asia yang beriman. Dia lebih memilih ridha Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia kalau mau memilih kenyamanan, ya nyaman. Dia wanita yang cantik, permaisuri, segala fasilitas ada. Ya, namun dia tidak terpedaya dengan kemewahan kehidupan dalam istana. Mengorbankan itu semuanya, mempertahankan keimanannya. Sampai akhir pun dibunuh oleh suaminya dan para punggawanya. Dia lebih memilih Allah Subhanahu wa taala dan memilih kebaikan dan kekekalan langgeng di surga Allah Subhanahu wa taala yang dia minta dalam doanya. Nah, ini satu doa yang ya layak ya kita panjatkan juga. Ya, sangat pantas ya. Makanya di antara pahala yang besar memamurkan masjid, terutama membangunnya, memamurkan dalam arti membangunnya, Allah Ta'ala melalui lisan Rasulullah SAW akan memberikan satu rumah dalam surga nanti. Kemudian karena ketegarannya, kesabarannya, kekokohannya ini, Nabi SAW mengangkatnya sebagai wanita yang terbaik sepanjang sejarah bersama wanita-wanita terbaik tadi ya. Asiyah bintu Muzakhim hidup di lingkungan kufur namun mempertahankan keimanannya ya, akhirnya menjadi orang yang ya dikategorikan oleh Nabi SAW afdalun nisa, wanita yang sangat terbaik sepanjang sejarah. Kemudian pelajaran dari kehidupan beliau juga jur'atu ta'bir anil hawiyah, keberanian untuk mengungkapkan jati dirinya. Seorang yang berada di lingkungan kufur, kalau ketahuan keimanannya mesti mengalami siksaan ya. Kadang kita saja ya, sebagai seorang muslim yang mengikuti manhaj salafus saleh di tengah masyarakat yang belum paham, kadang gak berani menampilkan jati dirinya ya. Karena nanti dibully, nanti dikucilkan, nanti begini dan begini. Asiyah ini mau dengan berani menampakkan identitas dirinya, jati dirinya sebagai wanita yang beriman, walaupun resikonya ya lepas segala kenikmatan dunia yang ada dalam genggamannya sebagai permaisuri. Harus disiksa dengan siksaan yang luar biasa sampai dengan meninggal dunia. Sebetulnya kalau Fir'aun orang mungkin sekadar beda keyakinan dilepas saja, sudah kamu beda keyakinan pergi. Tapi karena Fir'aun orang zalim, bukan hanya begitu, yang tadi istrinya disiksa dengan sedemikian parahnya. Nah. Kemudian masih di masa yang sama ada wanita yang menjadi figur kebaikan juga ya. Yaitu tukang sisir putrinya Fir'aun. Kemudian dinamakan menjadi nama orang di sini ya, atau nama lembaga Masyitoh. Masyitoh itu artinya tukang sisir ya. Memang Masyitoh itu profesinya tukang sisir di tengah keluarga
kerajaan Fir'aun. Ya. Ini kisah yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tatkala beliau menyampaikan sabda Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, "Lamma kanatil lailatul lati usriya bi fiha," tatkala malam aku diisrokan dan mi'raj, aku menghirup aroma yang sangat wangi. Aku bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ma hadhi ra'aika?" Aroma wangi apa ini? Malaikat Jibril mengatakan, "Hadhi ra'aikatu masyitati ibnati Fir'aun wa auladiha." Ini aroma wanginya Masyitah. Bukan nama orang sebetulnya ya. Ini nama profesi, tukang sisir putrinya Fir'aun dan anak-anak tukang sisir tersebut. Nabi SAW gak tahu kisahnya karena memang beliau gak bisa baca dan gak punya guru. Dia tanya kepada Fir'aun, "Wa ma sya'nuha?" Bagaimana keadaannya? Diceritakan oleh Jibril. Ini kisah asalnya dari malaikat Jibril. Disampaikan kepada Nabi SAW. Tatkala Masyitah ini sedang menyisiri rambutnya putri Fir'aun di suatu hari. Tapi nggak diceritakan putri Fir'aun ini dari Asia atau dari yang lain, tidak tahu. Ya. Tapi putri ini kafir, ya, seperti bapaknya. Karena dalam kisah berikutnya dikatakan, tatkala ada sesuatu yang jatuh dari tangan Masyitah tadi, sisirnya atau yang lainnya. Masyitah ini, tukang sisir ini, kita sebut Masyitah sebagai tukang sisir. Dia mau ngambil yang jatuh itu dengan baca Bismillah, dengan nama Allah. Anaknya Fir'aun kemudian mengatakan kepada tukang sisir ini, "Itu bapakku." Ini Allah itu tadi bapakku. Tukang sisir mengatakan, "Bukan, itu Tuhanku dan Tuhannya bapakmu, itu Allah." Dia pun kaget. Bukannya bapaknya adalah Tuhan, Tuhannya ya raja, Tuhannya penduduk Mesir saat itu. Makanya putrinya itu heran dengan keyakinan yang berbeda dari tukang sisirnya ini. Kata putrinya Fir'aun, "Aku akan kabarkan hal ini kepada bapakku." Diancam istilahnya ya. Si tukang sisir mengatakan, "Ya silakan kabarkan. Ini sudah mau nanggung resikonya." Akhirnya tukang sihir ini pun dipanggil. "Wahai fulanah, apa engkau punya Rob selain aku? Punya Tuhan selain aku?" Tukang sihir ini tegas mengatakan, "Naam, Rabbi wa Rabbuka Allah." Iya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Kemudian bahannya dari bahan tembaga, kemudian dimasukkan padanya minyak atau air, nggak diterangkan, dipanaskan. Ya. Sudah mendidih, air saja mendidih, masukkan ke dalamnya, orang tersiksa bisa mati ya. Ada yang mengatakan riwayat itu menyebutkan dalam kisahnya itu minyak untuk goreng, tapi goreng orang. Tsumma amara biha an tulqa hiya wa auladuha. Kemudian Fir'aun perintahkan agar wanita tersebut, tukang sisir tadi, dicemplungkan ke dalam wadah yang sebesar sapi tersebut, dia dan anak-anaknya. Bukan hanya dia saja, dia dan anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Kemudian si wanita ini sebelum dicemplungkan mengatakan kepada Fir'aun, "Inna li ilaika hajah." Aku punya keperluan padamu. Fir'aun mengatakan, "Ma hajatuka?" Apa keperluanmu? Tukang sisir mengatakan, "Uhibbu an tajma'a idhami wa idhama waladi fi thabin wahidin wa tadfinana." Aku mau engkau mengumpulkan tulang belulangku dan tulang belulang anakku di satu pakaian, lalu engkau kuburkan bersamaan. Kata Fir'aun, "Dzalika laki alaina min al-haq." Yang kau nanti akan ditunaikan, dituruti permintaannya. Kemudian Fir'aun pun memerintahkan agar anak-anaknya dulu yang dicemplungkan. Bukan hanya satu, bi auladiha, anak-anaknya. Fa ulqu baina yadayha wahidan. Enggak disebutkan jumlahnya berapa. Dicemplungkan di hadapan tukang sisir itu satu persatu. Efeknya apa? Disiksa dengan perasaannya dulu. Sebelum dia disiksa perasaannya, hatinya, mentalnya. Melihat anaknya disiksa di depan matanya, dicemplungkan ke air yang mendidih atau minyak yang mendidih. Luar biasa nih. Dengan tujuan agar dia mungkin surut kembali imannya, ya, goyah imannya. Ila anintaha dzalika ila sabiyyin laha murda.
sampai akhirnya gilirannya sampai bayi yang sedang nyusu. Ya, dia punya bayi yang sedang nyusu, masih kecil. Ya. Wa ka'annaha taqa'asat min ajlih. Ya, ibu ini, ya, tukang sisir ini akhirnya kayak merasa iba. Gimana kalau bayi ini nyemplung, masih kecil, gak tega. Ya. Tadi waktu anak-anak yang lain dia masih tegar menghadapinya. Tapi tak kala anak yang masih kecil ini timbul keraguan. Sang bayi itu kemudian masih kecil, Allah Ta'ala menjadikan dia bisa bicara. Ya ummah, iktahimi fa inna adabad dunya ahwanu min adabil akhirah. Nyemplunglah, adab dunia lebih ringan daripada adab akhirat. Fakta Hamad, setelah dimotivasi oleh bayinya yang masih kecil ini, dikuatkan mentalnya, ia pun nyemplung ke tempat tersebut sebagai bentuk siksaan dari Fir'aun sampai dengan meninggal dunia. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Ibnu Abbas menyebutkan dari sini ada 4 bayi kecil yang belum saatnya bicara namun bisa bicara. Takallama arba'atu sigharin. Yang pertama Isa bin Maryam alaihissalam. Yang kedua Sahibu Jurej, kisah Jurej, ya, kisah yang mungkin antum sudah sering dengar. Ahli ibadah yang dipanggil ibunya nggak jawab, lebih milih sholat sunnah, kemudian didoakan jelek oleh ibunya, terfitnahnya namun betul-betul difitnah, dituduh oleh seorang pelacur, ya, bahwa dia menghamili pelacur itu tadi sampai lahirlah anak, padahal bukan dia menghamilinya, ya. Tak kala bayinya lahir, masyarakat pun marah karena pelacur tadi ngaku ini bayi lahir karena hubungan dengan Jurej, padahal Jurej tadi ibadah. Tempat ibadahnya dihancurkan. Setelah tempat ibadahnya hancur, orang pun memukuli Jurej, dituduh sebagai pelaku zina. Kemudian dia bilang, mana bayinya? Tak kala bayinya didatangkan yang masih baru lahir, masih kecil, ditanya, man abuk, siapa bapakmu? Dijawab, ar-ra'i, penggembala. Selesailah fitnahnya, ya. Itu cobaan ditimpakan kepada ahli ibadah yang tidak mematuhi panggilan ibunya. Tapi di situ ada bayi yang bisa bicara, ya. Namanya disebut dengan Sahibu Jurej. Yang ketiga Syahidu Yusuf, saksi yang melihat Yusuf bahwa beliau lari dikejar oleh Imratul Aziz, istri sang penguasa. Di situ ada saksi yang melihat. Disebutkan saksi yang melihat dalam beberapa riwayat, memang ada perbedaan. Ada yang menyebutkan itu adalah bayi yang masih kecil. Mungkin wanita itu menganggap gak mungkin dia bisa bersaksi, namun dia ternyata bisa bicara, mengatakan Yusuf itu kabur, meninggalkannya. Wanita itu yang mengejar. Jadi yang menginginkan adalah wanitanya. Disebut dengan Syahidu Yusuf. Yang keempat Ibnu Masyitah. Ini anak perempuan dari Masyitah, tukang sisirnya, ya, putri Fir'aun. Kemudian di sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Tentunya seorang yang posisinya nggak teranggap, ya, statusnya mungkin nggak terpandang sama sekali, nggak ada hal yang membuat dia menonjol asalnya, ya, nggak ada yang membuat dia terkenal kecuali keimanannya, membuat dia menjadi orang yang terkenal. Nabi SAW mendapat cerita itu dari malaikat Jibril. Makanya ada yang menyebutkan aroma wanginya itu adalah aroma wangi tulang belulangnya tukang sisir tadi bersama anak-anaknya tadi, sebagaimana disebutkan tadi, ya. Apa yang menyebabkan dia menjadi istimewa sekali? Keimanannya yang begitu kokoh, dipertahankan sampai akhir hayatnya, husnul khotimah, walaupun dengan cara disiksa dengan berbagai macam siksaannya. Sebelum dia sendiri disiksa sampai mati, disiksa mentalnya dengan diperlihatkan anak-anaknya siksa di depan matanya. Kemudian, ya, pelajaran dari kisah ini juga bahwa wanita-wanita penghuni surga mereka menempuh bukan dengan cara yang nyaman, ya, banyak di antara mereka menempuhnya dengan sabaran yang luar biasa menghadapi penderitaan. Ya, ini pelajaran bagi kita, ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau mengharapkan surga, jangan selalu mengharapkan kenyamanan dulu, ya, karena
Sebagaimana Nabi SAW beritahukan, ya, khuffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai. Sedangkan khuffatin naru bisyahawat. Neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang menarik. Ya. Di dunia ini ibarat bagi orang mukmin penjara, sedangkan bagi orang kafir adalah surga. Dan surganya orang mukmin nanti di akhirat, dan bagi orang kafir wal'iyadzubillah tempatnya adalah tentunya dalam neraka. Kemudian selalu diingatkan adanya ad-dadhiyah fi sabilillah, ada pengorbanan. Ya, pengorbanan seorang perempuan untuk menunaikan ketaatan zaman sekarang itu sangat-sangat ringan kalau kita melihat dan membandingkan dengan wanita-wanita soleh dulu. Ya. Ini baru sebagian kecil, masih begitu banyak kisah-kisah yang luar biasa menunjukkan ketegaran dan kekokohan iman wanita-wanita solehah. Ya. Bukan hanya disebutkan oleh Nabi SAW, itu disebutkan sebagian, bukan pembatasan. Masih banyak yang lainnya. Walaupun tentunya lebih banyak lagi dari kalangan laki-laki. Tapi kenapa kita angkat perempuan? Karena asalnya wanita itu lemah, tapi bisa kokoh, ini luar biasa. Ya. Makanya kalau sekarang para wanita menghadapi cobaan, ya, dalam rumah tangga, ya, beratnya hidup bersama, ya, pasangannya, padahal tujuannya ingin meraih surga, itu kalau kita melihat sejarah orang soleh dulu, kita masih ringan, ya. Kita masih dapat dukungan, atau paling tidak kita masih diberi toleran, kita masih dimudahkan, ya. Bandingkan dengan dua tokoh yang kita sebutkan kali ini, Asiyah yang ditekan oleh suaminya, dan tukang sisir yang ditindas oleh majikannya sampai dengan akhir hayatnya. Dan dua-duanya berkorban nyawa sampai meninggal dunia karena mempertahankan keimanan. Keimanan yang luar biasa. Padahal apa? Waktu itu potensi untuk belajar itu masih sedikit, peluang untuk belajar masih minim, tapi keimanannya luar biasa. Kalau sekarang, ya, peluang belajar semakin besar. Namun kadang kita lalai untuk memanfaatkannya, untuk mengokohkan keimanan kita. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini insyaallah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita, semoga menjadi motivasi agar kita semakin semangat untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, terutama saat menghadapi cobaan, bukan hanya saat nyaman-nyaman saja. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.